santai ya. Jadi kita cuma sharing aja beberapa hal yang aku sharingkan siang hari ini. Sebenarnya secara umum teman-teman pasti udah tahu. Cuman di sini aku bantu untuk bisa kerucutkan atau petakan lah sebenarnya ada apa sih di balik si komunikasi dan presentasi ini. Nah, sebelumnya kenapa aku kasih secara online? Karena sekarang kan semuanya online nih. Jadi presentasi pun online. Nah, sayangnya yang namanya presentasi offline aja cuma searah gitu ya. Kurang aktif nih. Apalagi online yang notabene teman-teman bisa off cam, terus bisa beli siomay, beli bakso, atau menikmati hal-hal lainnya di kafe gitu ya. Bahkan curcol sedikit kemarin aku sempat bantu nih untuk temen aku ujian online ya. Tetap aja itu kayaknya ada lagi yang lagi di kafe, terus pesan makanan dan sebagainya. Anyway, kita lanjut ya. Jadi apa sih komunikasi? Aku mau refer sedikit komunikasi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini terinspirasi dari icebreak-nya QIP ya, pas kapan ya kita memilih kata-kata yang benar. Enggak sih. Kamus Besar Bahasa Indonesia, si komunikasi ini dibilang di sana adalah proses penyampaian satu pesan oleh seseorang pada orang lain, terus untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku. Ini aku ambilnya satu ya, ada beberapa pengertian sih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang komunikasi. Nah, lanjut lagi, jadi tadi penyampaian pesan untuk tujuan tertentu ini dilakukan secara lisan maupun tidak langsung gitu. Langsung secara lisan, tidak langsung melalui media. Nah, ini yang biasa kita pakai sekarang ya, lewat Zoom, lewat Gmeet, dan sebagainya. Nah, biar ada serius sedikit, aku kasih tambahan nih, communication, ini sharing informasi ya, antara dua atau lebih individu atau grup malah, kelompok. Nah, tapi highlight-nya di sini adalah reach a common understanding. Jadi, apa yang kita sampaikan, harapannya adalah dimengerti lah oleh mereka yang mendengar gitu ya. Nah, karena tadi aku bilang rada serius nih dari George and Jones gitu ya 2012. Ya. Dari komunikasi itu ada elemen-elemennya teman-teman. Jadi ada si pengirim nih di sini. Ini aku ambil dari Todd ya. Kemudian ada apa? Ini kan biasanya kita pakai sekarang handphone semuanya juga pasti pegang lah ya. Nah, terus ada si penerimanya, pakai media juga, ada message-nya. Ya, jadi ada yang dikasih, dipertukarkan gitu. Nah, terus yang namanya komunikasi kan biasanya dua arah nih. Jadi ada feedback-nya. Jadi ada dibales lah gitu ya. Sama si penerima pesan gitu. Nah, itu terkait ulasan komunikasi, kita mau masuk ke presentasi nih langsung. Nah, presentasi ini aku ngambil dari Business Communication ya, Buffy and Thiel di 2018, dia bilang presentasi itu cara komunikasi yang nanti diadaptasi untuk berbagai situasi gitu. Jadi kalau kita presentasi bukan berarti melulu tugas kampus atau sesuatu tugas, tapi berbagai tujuan sih, berbagai situasi nanti yang bisa kita pakai ya presentasi ini. Nah, kalau aku mikir-mikir nih, kayaknya presentasi tuh prosesnya tuh kurang lebih kayak gini nih teman-teman. Jadi yang pertama dari presentasi ada plan, ada perencanaan, kemudian ada write, nulis, terus ada complete di sana, dan akhirnya kita present. Kita mau bahas satu-satu, ini karena sharing, jadi aku singkat aja, nanti mungkin lebih banyak kita coba untuk bikin, kemudian kita coba untuk sharing, discuss gitu ya, kita sama-sama aja. Nah, untuk yang pertama, di sini aku mau sampaikan plan yang pertama itu ada tujuannya. Tujuannya itu presentasi kita tuh tujuannya apa sih? Nah,
di sini aku cuma ngambil 2 yang mungkin biasanya selalu kita pakai nih. Yang pertama adalah inform, kayak aku sekarang nih, aku menginformasikan ke teman-teman kalau menurut pandangan aku nih si presentasi ini ada tahap-tahapnya loh, prosesnya tuh kayak gini. Itu menginformasikan. Tapi ada juga satu yang persuade, yaitu kayak kita mengarahkan. Kalau kita presentasi, misalkan sosialisasi tentang macam-macam ya, ada program tertentu atau enggak ada mungkin makanan tertentu atau yang lain sebagainya, kita kan cenderung untuk persuade gitu ya, untuk mengarahkan orang masuk atau setuju dengan apa yang kita sampaikan atau melakukan apa yang kita anjurkan untuk dilakukan gitu. Itu untuk purpose-nya, tujuan dari presentasinya. Nah, kemudian setelah itu kita ada proses pengumpulan informasi nih. Kayak saya kemarin kepikir misalkan, kayaknya aku pengen share komunikasi sama presentasi nih. Aku cari informasi tuh dari berbagai sumber, kayak beberapa buku, beberapa mungkin lihat-lihat YouTube atau lihat-lihat juga Google. Sekarang kan udah common banget, udah biasa banget yang kita langsung ke Mbah Google ya, apa-apa Mbah Google gitu ya. Termasuk si Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi saya dapatnya dari Google gitu ya. Jadi semua informasi yang memenuhi kebutuhan kira-kiranya itu yang kita cari. Itu prosesnya. Nah, setelah kita punya informasi-informasi tersebut, kita organize nih, kita kelola nih si informasi ini, ada yang kepake, ada yang enggak. Itu biasa. Jadi jangan maksa semua yang kita dapat harus kita masukin ke presentasi. Enggak juga. Nah, dari pengelolaan informasi tersebut, kita bisa lihat nih, kita define main idea-nya apa. Jadi, topik atau pemikiran utama dari apa yang kita presentasikan itu sebenarnya apa. Yang pertama, kemudian kita limit scope-nya, jadi jangan terlalu luas, kita presentasikan sesuai dengan limitation tadi. Supaya apa? Supaya kita bisa menyampaikan dengan clear gitu, dengan jelas sebenarnya mau ngomong apa sih, mau presentasiin apa, mau ngasih informasi apa. Terus biasanya kita bikin outline kontennya. Jadi kayak contohnya tadi kalau saya presentasi ini, presentasi ini hubungannya sama komunikasi. Berarti saya mau ngasih tahu dulu komunikasi, terus udah gitu baru deh nge-breakdown si presentasinya. Outline-nya saya bikin dulu gitu. Udah kayak gitu, kita masuk ke yang berikutnya nih, right. Sebenarnya mungkin teman-teman udah melakukan hal ini sih, cuma kayak nggak sadar, ternyata itu masuk ke situ ya, gitu ya. Kadang kita melakukannya yang ada di yang ada di kuadran 1 kayak kepepet, udah deket, udah aja gebrusin semuanya gitu ya, udah aja campurin semua informasi yang didapat langsung taruh. Nah, itu ya. Nah, yang kedua ya, masuk ke right. Yang pertama dari right, kita harus tahu sebelum kita nulis, sebenarnya kita harus tahu audiens kita siapa. Gitu. Jadi, kalau teman-teman mungkin pernah berhubungan sama motivator atau orang yang kasih seminar, webinar, dan sebagainya, biasanya rata-rata mereka tuh meminta data pesertanya. Pesertanya tuh siapa aja sih gitu, supaya kita bisa menyesuaikan baik itu bahasa, baik itu penampilannya dan sebagainya. Gitu. Nah, tapi secara umum kalau kita mau inform sesuatu atau persuade sesuatu sama orang, itu kan terkait dengan penerimaan orang ya. Nah, aku yakin banget UIP pakar banget nih di sini, ada visual, ada audio, ada kinestetik. Kalau mau tes silakan hubungi QIP ya. Jadi yang visual itu kan berarti lihat ya, dan sebagian besar nih katanya mayoritas orang tuh penglihatan atau gambar itu lebih nempel daripada
dengar atau ya, baca tulisan gitu ya. Kemarin sebenarnya pas waktu interview, kayaknya aku share interview aku pernah nanya tentang ini sih. Apa yang kamu pikirkan kalau aku bilang gajah pink? Gitu. Ya kan? Ada yang di sini mikirnya huruf G A J A H, P I N K atau P I N G. Gitu. Ada nggak? Kalau ada boleh lambaikan tangan loh, lambaikan tangan. Kalau nggak ada, kasih reaction deh yang kepikirannya sama mikirin Dumbo si gajah pink itu misalkan, atau bentuk gajah warnanya pink. Kayak gitu nggak? Ya, oke, thank you. Nah, jadi ada beberapa ya, ada visual, ada audio, ada kinestetik. Nah, kalau kita nggak bisa tahu secara persis audiens kita siapa, ya benar, Bona juga. Oke, kalau kita nggak kepikiran atau kita nggak tahu info tersebut, kita bisa mix semuanya. Jadi dari cara kita ngomong, kan audio nih, kita jangan rata kayak robot ya. Know your audience, visual, audio, kinestetik, jangan gitulah ya. Jadi ada beberapa penekanan kayak sesuatu yang ingin kita sampaikan, kita tekankan. Kayak tadi ada, kita harus tahu, gitu kan? Ada naik, ada turun, gitu. Ya, ada visual, ada audio, ada kinestetik. Kinestetik tadi beberapa kita udah coba untuk bilang kalau boleh dong kasih reaction, atau enggak nanti boleh chat dong, know your audience gitu ke semuanya kayak gitu. Itu apa ya? Melibatkan pengalaman orang kan. Nah, itu know your audience. Terus udah gitu, yang kedua adalah compose. Jadi saat kita membentuk atau menulis itu selalu biasanya dibagi 3 nih, ada introduction-nya, ada body-nya, ada closing-nya. Ya. Jadi introduction ya cerita secara umum, body-nya sebenarnya apa yang mau disampaikan, dan closing-nya biasanya wrap up atau remark gitu dari semua yang kita sampaikan. Nah, terus di dalam write juga ada effective slide. Gimana sih slide yang efektif? Nah, beberapa poin yang mungkin saya bisa sharekan untuk hari ini itu ada clear, ada concise ya, ada connected, ada compelling. Jelas, terus ringkas, terus saling terkait gitu ya, dalam satu rangkaian presentasi, dan menarik juga. Itu yang berusaha juga saya buat gitu kalau untuk presentasi pribadi. Nah, gimana sih bisa dapat si PPT? Biasa saya pakainya PPT sih ya. Nah, bisa dapat PPT, contohnya di sini teman-teman bisa masuk ke slides.go, itu dari Google, atau canva.com yang biasa saya pakai itu. Mungkin yang lain banyak, tapi nggak ada, saya nggak tuliskan di sana. Oke. Nah, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Kalau biasanya kalau yang ekstrovert nih langsung di unmute, Bu. Tapi kalau yang introvert biasanya melipir-melipir di kolom chat gitu ya, boleh lah ya, silakan. Boleh di chat. Nanti kami bacakan juga kalau ada yang mau bertanya. Masih ada 2 tuh, tapi sampai right sebenarnya saya mau minta teman-teman nih coba deh praktis gitu ya. Karena kita santai, jadi tenang aja, nggak ada penilaian ya Mas Hati ya. Betul. Tapi boleh tolong tulis dong masing-masing. Kalau misalkan pakai laptop, boleh coba pakai PPT gitu yang ada. Saya bebaskan sebenarnya mau nulis apa, tapi kalau misalkan no idea, boleh dong sharing ke kita, inform. Jadi tujuannya tadi informasikan, terus yang di-sharingkan adalah kegiatan, misalkan kegiatan yang paling menarik saat work from home gitu, saat sekarang new normal, boleh? Ditulis di kolom chat ya, Bu ya? Kalau boleh sih, saya minta teman-teman untuk praktis,
Saya kasih 15 menit gitu Mas Hardi atau 10 menit. Terus nanti abis itu baru baru discuss lagi di meeting. Oh, oke. Berarti kami diberi waktu 15 menit untuk membuat PPT begitu ya. Bisa pakai Let's Go, bisa pakai canva.com atau apapun gitu ya. Ya, atau PowerPoint yang udah ada di Windows itu bisa juga. Isinya tentang itu tadi, tujuan dari presentasinya adalah menginformasikan, kemudian idenya atau topiknya adalah hal yang paling menarik atau yang bisa biasa dilakukan pelajaran gitu, bisa. Itu saat new normal. Mulai new normal kita udah hampir setahun ya kayaknya ya. Iya betul. Saya dari Februari tahun lalu Bu. Yes, ya oke. Gitu dulu mungkin Mas Adi, nanti 15 menit aku akan join lagi ya. Siap, oke Bu. Halo semua. Gimana? Halo, Bu. Ada yang sulit, ada yang mau sebetulnya kesusahannya adalah kalau topik sih nemu Bu ya, topik adalah ya kalau selama pandemi ini gitu ya atau new normal ini. Cuman untuk angkatan-angkatan yang tua ke atas gitu ya, pada nggak jago nih pakai kayak Let's Go atau Canva gitu ya. Jadi PPT-nya itu cenderung yang monoton banget gitu ya. Oke. Mungkin kalau Canva apa mau di-sharekan gitu contoh ya? Mau? Boleh. Aku izin share screen. Nah, ini mungkin ini aku ngambil dari Canva nih, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada waktu, jadi Canva itu sebenarnya banyaknya tuh orang pakainya adalah PDF. Jadi biasanya kalau orang juga bikinnya di Canva, dia bikin di situsnya gitu ya. Kita cuma bilang canva.com gitu di sini. Terus nah, kebetulan kayaknya kalau yang aku udah masuk nih. Kalau yang baru mungkin bisa masuk dulu, login dan sebagainya, tapi free sih sebenarnya. Nah, jadi sorry ya, ini kayaknya lemot nih si koneksinya. Nah, ini teman-teman bisa macam-macam cari buat presentasi. Kita kan buat presentasi nih. Kita contohnya presentasi ya. Nah, presentasi di sini teman-teman bisa langsung klik masuk ke presentasinya. Tapi memang di dalam si Canva ini ada yang berbayar, ada yang enggak. Dan tentu saja saya cari yang free ya, teman-teman ya. Nih, contoh ya, kalau ini kan ada banyak tuh, ini free, tuh kan, ada tulisannya free, bisa kelihatan ya. Nih, kalau ini paid tuh, ada paid, berarti kan kita bayar gitu. Nah, kalau yang free nih, contohnya mau yang ini gitu, kita klik aja learning from home misalkan. Terus nanti dia akan menampilkan beberapa yang template-nya dia untuk slide sebenarnya. Nah, jadi kan nih ada ini. Kalau lihat tuh, nih kan, ada beberapa page di sini. Kalau misalkan, aku pengen deh pakai ini. Kalau aku secara pribadi, sebenarnya di sini kita bisa ganti-ganti ya, bisa create langsung di sini. Tapi kalau aku secara pribadi lebih milih untuk masukin dulu ke PowerPoint teman-teman. Nah, dari sini ini ada Microsoft
PowerPoint. Nah, aku nggak tahu nih kalau yang pakai Mac, tapi kalau Microsoft PowerPoint kita tinggal bisa langsung download di sini. Nah, ini aku download dulu. Gitu. Menurut aku sih, kalau menurut aku lebih mudah create-nya kalau masuk ke PowerPoint. Kalau dari Canva aku masih rada susah gitu, kayak desain di Photoshop. Editnya langsung di Canva lebih susah daripada download dulu gitu ya? Kalau bagi aku sih rada susah karena kurang familiar. Kalau Mas Satria kayaknya udah biasa kali ya berhubungan sama kayak apa sih biasanya yang edit ini? Multimedia. Desain gitu kayak Photoshop, Photoshop dan sebagainya. Itu kan kita ada layer-layernya gitu. Nah, supaya gampang aku tadi masuk download langsung ke si PowerPoint, terus aku akan create-nya dari PowerPoint-nya, teman-teman, bukan dari Canva-nya. Ya, nih, dia kan akan langsung masuk ke si PowerPoint. Dari downloadan yang kita tadi pakai. Nah, kita bisa langsung kayak kita pakai PowerPoint. Misalkan ini kalian mau ganti misalkan cerita dari rumah gitu ya. Bisa gitu. Tuh. Ini langsung aja kayak si PowerPoint. Dan seterusnya. Itu sih paling yang mau berbagi kalau pakai Canva. Itu template itu udah ada di situ ya, Bu Leska ya? Iya. Ya, template-nya kan tadi kita dapatnya dari Canva-nya, Mas. Iya, nah, terus di Canva ini, ya kita pilih nih mau yang mana. Tapi yang free, yang bisa. Kalau yang paid, dia nggak bisa di-download. Karena bayar dulu gitu kan. Nah, ini desainnya macam-macam. Kalau tadi kan cenderung kayak Lego-Legoan ya. Kalau sesuai tema ya, Kak? Apa itu? Ya, maunya apa gitu. Bisa dicari di sini. Presentasinya juga, ini aku nggak tahu nih, 4x3 tuh beda di si ininya ya. Tuh, ini kan 1920 tuh yang besar. Dan maksudnya kualitasnya paling tinggi ya. Biasanya kalau nggak salah sih di 720 tuh udah oke gitu kalau kita lihat YouTube ya. Nah, bisa juga nih Instagram post juga bisa. Kalau misalkan QIP nih mau Instagram post, Instagram pun ada yang story, ada yang post. Itu kayaknya akan lebih banyak variasinya gitu. Terus di sini macam-macam tuh ada poster, ada logo. Dan ya itu tadi kita bebas aja milih kayak misalkan presentasi. Kita tadi milih presentasi yang pertama. Nah, ini banyak banget maunya kayak gimana gitu. Dan kita sebenarnya bisa mix and match. Kayak tadi nih yang satu ngambil dari situ. Terus kita pengen nambahin deh yang ini kayaknya senada gitu. Bisa tuh ditambahin lagi baru di-download masuk ke satu template PowerPoint. Itu sih yang kayaknya aku lebih suka Canva. Kalau slides.go juga bagus, cuman ketika dia udah masuk ke PowerPoint kayaknya nggak terlalu sefleksibel itu. Iya, kayaknya lebih cepat ngedit setelah di-download karena tergantung kualitas jaringan internet juga ya. Ya, enggak.
Terus kayak biasanya kan layer-layer itu agak sulit tuh kalau di itunya. Malesin sih kalau aku ya. Jadi kalau PowerPoint kan kayak tadi gitu, kita bisa secara langsung. Oke, nah itu sharing untuk yang Canva. Kalau tadi mungkin belum ada yang jadi nih contoh atau yang mau didiskus terkait praktis tadi, aku lanjutin aja kali ya untuk si presentasinya ya. Oke, Bu. Nah, kita kan tadi udah sampai sini nih, teman-teman. Jadi, ketika sampai right, itu terakhir kita mau tadi ya, yang pertama, karena kita mungkin nggak tahu secara spesifik audiens kita bisa make mix and match semuanya. Visualnya kita kasih yang oke, kemudian audionya kita atur intonasi suara kita, kemudian kinestetik kita bisa ajak audiens untuk terlibat dalam presentasi tersebut. Makanya saya bilang di situ presentasi aktif. Jadi kita ngajak si audiens kita untuk ikut terlibat gitu. Macam-macam caranya ya. Zoom salah satu yang mungkin punya banyak banyak pilihan gitu ya. Sebenarnya pengen coba juga pooling sih, tapi mungkin nggak ada waktu sih. Nggak tahu kalau Mas Hardi bisa nih bikinin. Atau kalau mau kasih saya hostnya boleh. Nah, ini contohnya teman-teman sampai tadi ya, sampai Canva tadi. Kenapa pilih itu? Supaya banyak variasi yang lebih didapat ya, untuk bisa menghasilkan satu slide yang mungkin bisa mendukung kejelasan apa yang informasi yang kita sampaikan, kemudian bisa ringkas, kemudian terhubung satu sama lain, dan menarik gitu. Nah, salah satunya juga yang mungkin menjadi catatan biasanya, orang hanya kopas antara teori langsung masukin ke PowerPoint. Jadi sebenarnya biasanya orang cuma kopas aja, misalkan teori kayak tadi boleh sih dikopas, cuman kalau panjang banget kan orang males gitu ya lihatnya. Apalagi modelnya presentasi, jadi ada orang yang menyampaikan. Kalau misalkan semuanya udah ditulis di dalam slide, ngapain ada orang ngomong gitu ya, untuk membacakan ulang apa yang disampaikan. Kecuali kalau ada penekanan-penekanan tertentu. Itu. Nah, saya lanjut lagi. Nah, di dalam writing ini, di dalam menulis presentasi, ada sedikit mungkin ya yang bisa saya share dari tujuan teman-teman menulis dengan penyajiannya. Ini tujuannya supaya kita bisa ngasih sesuatu yang lebih clear tadi, yang kompos tadi. Nah, kalau tujuannya menjelaskan, bisa dibantu pakai grafik nih, kayak jumlah wisatawan, misalnya kayak grafik gitu, dari tahun ke tahun. Ini kan menarik gitu, orang melihatnya dalam bentuk gambar, dan ingat tadi yang gajah pink, jadi sebagian orang memang lebih jelas apa lebih menangkap pakai gambar gitu ya. Terus kalau menyederhanakan, kita bisa pakai model atau chart atau diagram. Jadi kayak ada, misalkan nih kalau sekarang saya lagi pendampingan bimbingan skripsi, contohnya model penelitian kan di model gitu ya, di gambar-gambar itu lebih sederhana daripada kita cerita dari A sampai Z si skripsi yang dibuat tuh. Itu menyederhanakan. Kemudian yang ketiga mungkin tujuannya adalah menekankan. Jadi ada satu yang pengen kita tekankan, sampaikan ke audiens. Itu bisa pakai chart, teman-teman. Ada line, ada bar, kotak-kotak, ada pie yang bulat, yang persen-persen itu. Jadi kalau menekankan misalkan di dalam QEP ini lebih banyak laki-lakinya gitu, 68%. Nah, dengan pie chart kita bisa langsung kasih penekanan dengan memperlihatkan kalau itu lebih banyak, itu lebih sedikit. Nah, itu untuk menekankan. Kemudian
satu lagi tabel, yang ini saya pakai tabel, itu menampilkan informasi secara khusus atau pembeda. Ya, saya membuat tabel ini karena ada beda-beda nih. Kalau tujuannya jelasin, kita pakai grafik. Kalau tujuannya menyederhanakan, kita pakai apa? Kalau tujuannya menekankan, kita pakai apa? Gitu. Ya, itu. Kemudian selanjutnya tahapnya adalah complete. Nah, complete ini ada beberapa ya. Dan di sini ceritanya kita udah selesaikan nih write-nya, menulisnya. Dan setelah kita selesai nih mempersiapkan, kita cek recheck ya, typo, kemudian mungkin citation, kita ngambil sumber dari mana nih, dan sebagainya. Kemudian delivery-nya kita harus mastery, dalam artian kita coba dulu kalau misalkan kita mau pakai Zoom, ada sesi atau minta untuk coba gitu ya, share dan sebagainya. Atau enggak kalau pakai Gmeet kan ada sedikit berbeda dengan Zoom. Atau enggak pakai apa lagi ya, pakai Microsoft Teams misalkan, itu kan beda lagi. Dan sebelumnya ada baiknya menurut saya dicoba untuk gimana delivery-nya gitu. Kemudian praktis, jadi apalagi kalau ada waktu yang ditetapkan nih, dalam artian, oh waktunya 40 menit, oke kita coba ya, praktis aja. Praktis tuh ada banyak macam sih, ada yang mungkin lihat kaca, tuh ngomong sendiri lihat kaca, di timer. Kemudian ada juga mungkin timer aja, nggak usah lihat kaca, tapi timer aja dicoba ada berapa menit. Atau juga mungkin salah satu yang suka saya lakukan juga adalah dalam hati, tapi tetap di timer. Jadi kalau misalkan nggak memungkinkan, lagi nunggu apa gitu ya, ada kerjaan apa, presentasi, ya udah saya timer, saya ngomong dalam hati sendiri gitu. Jadi saya tahu kurang lebih waktunya kepake berapa. Itu time practice. Kemudian begitu juga dengan intonasi dan sebagainya. Ya, ini juga cara kita juga misalkan saya masih ingat banget kalau Pak Eko bilang kan jangan cuma muka gini, jangan cuma segini gitu ya untuk tampilannya. Tapi kalau boleh kita terlihat, sehingga tadi kalau saya mungkin melakukan berbagai gerakan gitu dengan tangan, jadi lebih alami aja gitu ya, nggak terlalu kaku gitu presentasinya. Nah itu bisa dilakukannya. Ingat jadinya sekaligus mencoba nih, kan jarak laptop kadang kita harus tahu ya, oh segimana nih gitu. Terus satu lagi nih, kalau ada gugup gitu, itu wajar, tapi sebenarnya kita bisa overcome, kita bisa kuasai sih sebenarnya. Jadi tenang, kenapa? Kalau tenang kita bisa fokus, kita bisa ingat apa yang kita udah latih selama ini, dan kita bisa menyampaikan dengan lebih baik gitu ya informasinya. Jadi caranya itu ya tergantung masing-masing orang, tapi mungkin ya salah satunya bisa tarik nafas, buang nafas gitu. Itu mungkin atau ada juga orang yang mungkin megang sesuatu itu bisa fokusnya ke situ dan dia udah nggak gugup lagi. Itu di complete ya. Kemudian lagi kita masuk di present. Ketika kita present atau kita presentasi, kita harus confident, kita harus yakin sama apa yang kita omongin. Kenapa kita confident? Karena kita udah praktis dong, kita udah latihan, berarti kita udah menguasai semuanya, dan kita adalah kreatornya, atau mungkin yang utama gitu ya, di dalam presentasi. Jadi sebetulnya apa yang kita sampaikan ya kita yang tahu, meskipun mungkin banyak orang yang juga sudah berpengalaman, tapi kan caranya beda, sudut pandangnya beda. Dan ketika kita confident, kita akan menyampaikan informasi dengan lebih baik, sehingga informasi tersebut tersampaikan, harapannya tersampaikan dengan lebih oke. Kemudian ada awareness nih,
teman-teman. Jadi awareness ini bisa dipakai ketika kita presentasi. Jadi kita jangan terlalu fokus jadi autis dengan diri kita, tapi kita tetap harus melihat audiens yang ada di kita gitu ya. Terus tujuannya apa? Supaya kita bisa interaktif sama mereka gitu. Terus satu lagi, pastikan atau yakinkan diri kalau mereka ada setidaknya di situ gitu ya. Salah satunya tadi mungkin saya suka boleh dong kasih reaction, boleh dong chat dong semuanya, misalkan contohnya kayak gitu. Terus kita mention misalkan tadi yang udah, oh ya thank you Mas Ardi, thank you Adit gitu, thank you Gabriel gitu kan ya. Jadi kita tetap melibatkan mereka gitu di dalam presentasi atau sesi kita. Nah, yang ketiga ini juga nggak kalah pentingnya, take a notes itu karena kalau saya suka lupa nama-nama, meskipun kalau sekarang Zoom semua nulis nama, tapi ada juga kan yang namanya bukan nama sebenarnya misalnya, atau nama panggilannya siapa. Nah, itu bisa take a notes kita untuk dimension supaya kita interaktif tetap. Kemudian penting juga take notes-nya untuk Q&A session. Jadi untuk tanya jawab penting untuk kita nyatet lah setidaknya kalau kepikir jawabannya udah catat poinnya, terus kalau enggak pertanyaannya poinnya apa bisa dicatat. Terus bisa highlight sesuatu dengan mencatat, dan times juga penting. Jadi mencatat, kadang kan kalau kita ngasih presentasi, ada moderator atau ada timekeeper yang menyampaikannya, waktunya kayak sekarang 4 menit lagi ya, gitu. Nah, kita take notes dari situ, ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe.